Jaboa Ape. Ma, banyak film dengan tema balas dendam selalu laris manis di pasaran. Film tentang balas dendam biasanya identik dengan kekerasan, pembunuhan, bahkan pembantaian. Kenyataan banyak orang yang menyukai film balas dendam membuat papa berpikir, sebenarnya banyak orang mempunyai kemarahan dan sakit hati terpendam, tapi tidak punya kesempatan atau keberanian atau kemampuan untuk melakukan balas dendam. Jadi, dengan menonton film tentang balas dendam, penonton ikut merasa lega waktu melihat aktor utama berhasil membalas dendamnya. Sebenarnya, banyak film diangkat dari tema hidup sehari-hari, dari apa yang sedang terjadi atau pernah terjadi di masyarakat. Kehidupan yang semakin keras dan sulit membuat banyak orang fokus pada diri sendiri dan menjadi egois. Lalu dengan sadar atau tidak sadar, melukai orang lain dengan kata-kata dan perbuatannya. Tekanan ekonomi dan keadaan-keadaan sulit lainnya sering mendorong para atasan menekan atau menindas anak buahnya. Suami menindas istrinya atau sebaliknya. Orang tua menekan anak-anaknya. Penguasa menindas rakyatnya untuk melakukan dan mendapatkan apa yang diinginkan. Tidak heran banyak orang merasa diperlakukan tidak adil atau kurang baik dan menyimpan kemarahan, sakit hati, bahkan dendam. Bisa saja keadaan ini yang menjadi latar belakang dan alasan film tentang balas dendam selalu laris manis di pasaran. Balas dendam adalah tindakan menyakiti dan melukai orang lain akibat adanya sakit hati atau kesalahan yang dialami. Balas dendam termasuk perbuatan yang tercela yang sebaiknya dihindari. Jika ada orang yang melukai dan menyakiti hati kita, kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Memaafkan adalah langkah pertama untuk lepas dari sakit hati dan kebencian. Memaafkan atau mengampuni adalah tentang memberi keuntungan pada diri kita sendiri. Jangan menyimpan kesalahan orang lain dan menjadi dendam, karena dendam akan memberikan banyak penderitaan di hidup kita. Dendam akan mencuri tidur yang nyenyak. Dendam akan mencuri pikiran yang tenang, mencuri perasaan dan hati yang damai, dan mencuri kesehatan kita. Setelah mengampuni, kita harus melupakan hal-hal yang menyakitkan dan mengecewakan. Jangan terus mengingatnya dan membicarakannya. Dengan berjalannya waktu, hati kita akan semakin pulih. Fokuskan pikiran dan hidup kita hanya untuk melakukan hal-hal yang baik. Memberikan respon atau tanggapan yang benar pada orang yang menyakiti kita adalah kekuatan. Itu benar, Pak. Mama jadi ingat cerita tentang seorang pemuda yang selalu murung karena punya banyak masalah di hidupnya. Suatu hari, pemuda ini bertemu dengan seorang bapak tua yang bijaksana. Setelah menceritakan semua masalah hidupnya, bapak tua ini mengambil segelas air dan sesendok garam. Di depan pemuda ini, bapak tua ini menuangkan garam ke dalam gelas, lalu mengaduknya. Bapak tua menyuruh pemuda ini untuk meminumnya dan menanyakan bagaimana rasanya. Pemuda ini menjawab, "Ya, asin sekali." Lalu, bapak tua mengajak pemuda ini berjalan ke suatu danau dekat rumahnya. Dari pinggir danau, Pak Tua melemparkan sesendok garam ke danau dan mengaduknya dengan ranting. Lalu menyuruh pemuda itu untuk minum dan bertanya bagaimana rasanya. Pemuda ini menjawab, airnya sangat segar dan tidak asin. Pak Tua berkata,
Jumlah garam sama, yaitu 1 sendok. Apa yang membedakan air menjadi asin dan tidak asin? Pemuda itu menjawab, tentu wadahnya. Yang satu dalam segelas air, yang satunya dalam sedanau air. Pak Tua menjawab, garam mewakili masalah-masalah dalam hidup kita. Segelas air dan sedanau air mewakili daya tampung hati kita. Jika hati kita sempit, masalah-masalah hidup akan membuat kita sesak dan kewalahan. Jika hati kita luas seluas samudra, masalah-masalah hidup yang datang tidak akan membuat kita merasa kalah dan kewalahan. Milikilah hati seluas samudra, maka kita tidak akan dikalahkan oleh masalah-masalah yang datang dalam hidup kita. Mama pikir, apa yang dikatakan Pak Tua dalam cerita itu benar. Mengampuni orang yang melukai kita, tidak menyimpan dendam. Memahami bahwa Tuhan mengizinkan hal-hal sulit terjadi untuk mendewasakan kita dan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, dan menyerahkan orang yang menyakiti kita kepada Tuhan adalah cara untuk memiliki hati seluas samudra. Itu bener, Ma. Kita jangan membalas dendam pada orang yang menyakiti kita, karena pembalasan adalah hak Tuhan. Kita cukup memberitahu orang yang menyakiti kita bahwa perkataan dan perbuatannya sudah melukai kita. Setiap orang harus mempertanggungjawabkan hidupnya masing-masing kepada Tuhan suatu hari kelak. Lebih baik kita fokus pada hidup kita untuk melakukan semua yang baik dan benar. Dan kita harus berhati-hati dan selektif memilih film yang akan kita tonton. Pilihlah film yang memberikan pengaruh baik pada kita. Itu betul, Pak. Mama setuju. Balas dendam itu tidak indah. Hanya memberi rasa puas sementara. Lalu meninggalkan penyesalan dan rasa bersalah yang dalam. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ampuni orang yang bersalah. Lupakan dan lakukan yang baik. Pembalasan adalah hak Tuhan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ampuni orang yang bersalah.